sampaikan saat itu, ini perintah, saya mau ke Duga. Dia baru nggak jawab. Saya akhirnya sampai ke sana dengan helikopter. Saya kaget juga di kabupaten itu, Kabupaten Duga, aspalnya aja nggak ada. Nggak ada aspal. Kalau mau ke Wamena, 4 hari jalan kaki. Ini fakta-fakta yang harus saya sampaikan. Dan saat itu saya perintah langsung ke Menteri PU, ke Panglima TNI. Tahun ini saya minta dari Agats itu di Merauke sampai ke Wamena lewat Kabupaten Duga tadi harus tembus. Udah. Harus tembus lewat darat. Kalau nanti tembus berarti semen pasti akan jatuh harganya. Mungkin bisa separuh, bisa seperempatnya. Bensin juga akan jatuh. Yang di Jawa hanya 7.000, di sana 30-40 ribu. Harganya mahal semuanya. Ya, saya perintah pada Menteri PU, tahun depan, tahun ini, saya minta harus tembus, dibantu oleh TNI, karena keamanannya memang kontraktor ya takut, PU-nya juga takut, udah dengan TNI, udah. Jawabannya siap. Saya tinggal ngecek saja. Ya, inilah kondisi-kondisi yang kita hadapi dan terus akan kita selesaikan. Konektivitas antar pulau, konektivitas antar provinsi, antar kota, semuanya memang harus disambungkan karena kita harus ingat 2/3 negara kita adalah air dan kita mempunyai 17.000 pulau yang sering kalau saya sampaikan kepada kepala negara yang lain juga bingung juga. 17.000 pulau gimana? Manajemennya gimana? Cara mengelolanya? Ya nggak ada masalah sih. Nyatanya sekarang juga pertumbuhan kita baik, pertumbuhan ekonomi kita baik. Itu Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan kita ingin ke sini, ke San Francisco. Besok kita akan ke Silicon Valley karena kita melihat potensi digital ekonomi Indonesia ini sangat besar sekali. Tahun ini dihitung ada potensi berapa? 13 miliar US ya Pak ya. Oh 18 miliar US. Tahun 2020 kira-kira akan muncul potensi 130 miliar US. Potensi yang sangat besar sekali untuk digarap. Tentu saja saya ingin agar putra-putri kita yang mengerjakan. Tetapi kalau ada dari investor yang mau gabung juga nggak apa-apa. Sekali lagi ini persaingan yang akan mempercepat proses menuju kepada digitalisasi semua yang ada di negara kita. Dan itu juga sama. Semua negara menuju ke situ dan ini juga adalah sebuah persaingan. Siapa yang cepat, dia yang akan memenangkan pertarungan dan kompetisi itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan malam hari ini acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Konsul Jenderal Ardi Hermawan. Kami persilakan.
barangkali untuk di meningkat waktu kami minta satu orang dari sebelah kanan kami, dari tengah dan dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan dulu, tolong sampaikan namanya. Saya kira silakan ini. Ya, mic-nya sudah diberikan. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Jokowi untuk kunjungannya. Pertanyaan saya, Namanya? Oh, sorry. Nama saya Maya Novarini. Saya juga seorang software engineer di sini. Pertanyaan saya adalah apa kira-kira yang akan diusung pemerintah Jokowi terkait kemudahan atau insentif untuk startup lokal di Indonesia? Karena untuk kami ingin kembali pulang merintis bisnis agak sedikit bagaimana gitu ya. Kalau di Singapura dan Brunei dan Malaysia pemerintahnya sudah memberikan banyak dukungan. Di Chile juga, di Belanda juga. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia? Saya dengar dari Kominfo ada 12 triliun akan digelontorkan untuk pinjaman dalam bentuk visi gitu ya. Nah, kira-kira selain itu atau bagaimana itu kabarnya untuk inisiatif 12 triliun itu, dan selain itu apalagi kemudahan-kemudahan atau insentif bagi entrepreneur, terutama ya kami yang di sini ya sudah punya jaringan, punya bakat, punya potensi, ingin kembali pulang, dan setidaknya kami berharap dukungan dari pemerintah Indonesia karena kita punya potensi besar sekali mengandalkan digital ekonomi, startup lokal, berplatform sharing ekonomi, itu meningkatkan taraf hidup masyarakat besar sekali seperti Gojek misalkan. Jadi saya mohon Bapak Jokowi dan pemerintah memberikan perhatian khusus untuk kami yang bersedia bekerja keras untuk bangsa, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terima kasih Bapak Jokowi. Dari tengah, silakan. Silakan. Mic-nya mohon izin, teman-teman. Selamat malam, Bapak Jokowi, Bapak Presiden yang kami hormati, semua beserta staf dan jajarannya. Welcome to San Francisco. Pertama-tama saya mau tanyakan mengenai Indonesia diaspora. Itu kira-kira kapan deadline-nya? Karena saya yakin Pak Jokowi itu selalu execute. Nah ini mungkin mudah-mudahan karena Indonesia diaspora ini kami udah tunggu ya begitu lama ya. Jadi nggak pernah ada jawaban yang tuntas. Nah mudah-mudahan yang Pak Jokowi utarakan tadi itu mengenai peraturan yang begitu dipotong, mungkin saya rasa ini kali pasti akan terjadi. Kalau kita pikir lagi positifnya, Indonesia diaspora itu kalau bisa mungkin bisnis di Indonesia dan lain-lainnya. Nah, sedangkan devisa Indonesia itu kan juga dibantu dari TKI kita kan yang di luar. Nah, untuk itu kesatu kalau ada kesempatan yang baik lah ini kita akan bisa kembali ke tanah air juga Pak yang kami cintai. Satu lagi pesan saya adalah mudah-mudahan deadline ini akan segera terlaksana. Terima kasih Pak. Mohon izin namanya Pak. Subin. Silakan dari sebelah kiri, teman-teman mahasiswa. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Iya, silakan. Salam kenal, nama saya Nadi Gunahari. Saya Sekretaris Jenderal Permias Nasional. Atas nama mahasiswa, saya ingin mengucapkan selamat datang ke Kota San Francisco untuk Bapak, Ibu, dan delegasi semua. Sedikit update tentang Permias. Permias adalah Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Kita sekarang mempunyai 45 organisasi tercatat dalam database. Dan officially tahun ini kita berhasil menjadi non-profit organisasi yang diakui negara Amerika. Prosesnya susah juga Pak, perdanya juga banyak.
Saya ada 2 pertanyaan yang sangat singkat. Yang pertama, saya sebagai sekjen, fokus saya adalah memaksimalkan mungkin pengalaman mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di sini sebelum mereka lulus. Pertanyaannya adalah, apa ekspektasi Bapak sebagai seorang presiden yang dipilih oleh sebagian besar kaula muda di Indonesia untuk mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri, terutama mereka yang di Amerika Serikat? Dan yang kedua, Pak, salah satu agenda kerja saya dan kabinet saya adalah membangkar kembali semangat entrepreneur mereka. Maksud tujuan adalah untuk mereka pulang menjadi pengusaha di Indonesia, dan dengan itu Permias bisa membantu menambah jumlah pengusaha di Indonesia. Apakah seperti yang dipertanyakan dia? Apa upaya pemerintah untuk tidak hanya dalam bidang IT, namun dalam bidang semua bidang, dari bidang teman saya ada yang pulang membuka Indonesian Times dan lain-lainnya. Apa upaya dari Bapak dan mungkin kabinet Bapak, program-program tersebut yang bisa mendorong, melindungi dan mensupport pengusaha-pengusaha baru, terutama pengusaha muda. Dan juga karena saya a firm believer of Bung Karno, karena dengan satu pemuda pun kita saya bisa menjangkau dunia, Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan bosan-bosan di sini, Pak. Ya tadi yang pertama siapa? Maya. Ya pulang aja. Mau jadi entrepreneur, putuskan dulu. Di sana perkara nanti kamu pontang-panting ya. Itu sebuah proses yang akan mematangkan itu. Tapi yang jelas dengan pengalaman yang sudah Maya punyai di sini, ini akan memberikan sebuah nilai tambah yang besar bagi negara. Saya ingin dalam waktu yang sangat cepat ini ada 1.000 technopreneur, developers yang bisa kita punyai. Karena kalau tidak, nanti dengan negara-negara yang lain akan ditinggal. Kekurangan-kekurangan yang ada, misalnya nanti broadband sampai ke pedalaman, itu urusannya Pak Menteri nanti. Hal-hal yang kurang ya memang harus dikejar, nggak bisa tidak. Tetapi bahwa industri ini mempunyai peluang yang sangat besar, tadi saya sampaikan tahun ini 18 miliar itu sudah di atas 230 triliun. Kalau 2020 130 miliar US berarti sudah 2.000 triliun lebih. Besar sekali peluangnya. Jangan sekali ini diambil oleh negara lain gitu. Buat aplikasi-aplikasi yang baru. Sekarang yang ngetop Gojek bisa aja. Aplikasi untuk nelayan, aplikasi untuk petani, sehingga aplikasi untuk usaha mikro, usaha kecil menengah, sehingga mereka bisa bersambungan dan bisa mempromosikan produk-produknya. Kenapa tidak? Aplikasi untuk pasar-pasar tradisional, sehingga mereka mempunyai komunikasi, jaringan yang ada, sehingga harga-harga juga kekurangan di sini bisa disuplai dari sini. Hal-hal seperti itu yang punya hanya anak-anak muda, yang anak-anak tua ada nggak punya. Iya, kesempatannya sekarang. Percaya, ini kesempatannya. Ini peluangnya. Ada sekarang ini. Kalau nanti sudah yang lain-lain masuk, kesempatan itu akan semakin sulit. Tapi apa yang mau dikerjakan ya? Yang tahu,
Kamu sendiri. Saya juga nggak ngerti. Bagaimana aplikasi itu, kalau sudah ditunjukin baru tahu, oh ini aplikasi untuk petani, ini aplikasi untuk nelayan, aplikasi untuk pasar, saya baru ngerti. Tapi kalau apa yang harus dikerjakan, nggak ngerti saya. Tapi peluangnya itu ada. Dalam 5 tahun kita ingin mencetak itu. Technopreneur, developers, semuanya harus dapat. Kalau enggak, ditinggal kita pasti. Tinggal. Saya sering kumpulkan kok. Sudah berapa kali saya kumpulkan ya. Kemarin hackathon ya juga kumpulkan. Pak, ini saya punya ini cerita-cerita itu. Saya juga nggak ngerti. Ya, saya gitu aja. Yang paling penting langsung dilaksanakan gitu loh. Cerita ruwet-ruwet sekali. Ya, sangat teknis sekali. Saya ceritain, Pak ini aplikasi ini begini, Pak ini. Waduh. Dan juga ini juga akan kita potong-potong masalah perizinan startup, nggak usah nggak usah izin yang rutrut, cukup mendaftar nanti kita akan. Tapi memang kita baru menyiapkan beberapa, misalnya kayak modal ventura yang bisa nanti membantu juga di situ, karena ini juga sangat diperlukan sekali. Karena perbankan kita memang belum bisa memberikan pinjaman untuk startup di bidang ini, tapi dengan modal ventura nanti negara lain juga sama akan bisa mendorong secepat-cepatnya. Ini dalam proses semuanya, karena nanti coba biar